Atas, dan kali ini gue bakal bahas tentang Newcastle yang kabarnya akan diakuisisi oleh PIF atau Public Investment Fund ya. Itu konsorsiumnya Arab Saudi dan bekerja sama dengan konglomerat dari Inggris dan Peter Brothers ya kalau nggak salah. Mereka bekerja sama dan akuisisi ini luar biasa. Kenapa? Karena kita melihat dua fakta sebelumnya bahwa City dan PSG ini dibeli oleh negara Timur Tengah, tapi memang berdasarkan salah satu konsorsium, tapi memang disokong oleh negara. Uangnya itu uang negara, dan makanya itu kenapa City dan PSG kuat secara finansial untuk melakukan transfer. Nah, faktanya kan Newcastle ini diakuisisi oleh Arab Saudi, dan itu nilai kekayaan dari Arab Saudi itu 10 kalinya Qatar itu yang punya PSG. Dan kalau City itu 21 miliar pound sterling. Kalau Qatarnya PSG itu kekayaannya 220 miliar pound sterling. Kalau Arab Saudi yang akuisisi Newcastle ini 320 miliar pound sterling. Jadi hartanya jauh gitu antara Qatar dengan Arab Saudi ini. Memang Arab Saudi kan memang south centernya di Arab Saudi, di Timur Tengah ya, dan nggak mau kalah saing, sehingga Arab Saudi ini berani investasi di Liga Inggris, yaitu timnya Newcastle. Sebenarnya ini kan dari tahun lalu rumor ya, dan kenapa bisa akhirnya di ACC? Karena kan sebelumnya itu ada masalah di beIN Sport ya, karena beIN Sport di Arab Saudi itu tidak ditentang lah, karena beIN Sport itu Qatar dan dibajak ya. Jadi Arab Saudi menolak beIN Sport, makanya sulit untuk masuk ke Liga Inggris gitu. Terus yang kedua adalah yang pembunuhan Jamal Khashoggi ya. Itu pengaruhnya besar karena kan Arab Saudi dipojokkan dengan kasus itu, dengan mutilasi itu kan. Dan itu kan backingannya Amerika yang Jamal Khashoggi itu, dan dia dibunuh di negara lain. Jadi ada konflik, makanya itu menghambat proses akuisisi Newcastle. Newcastle ini disuntikan dana kalau nggak salah itu sampai 5 triliun. Mungkin dibagi dengan termin berapa tahun agar tidak kena FFP, dan ini sah-sah aja karena kalau kita melihat industri sepak bola sekarang ini masuk akal. Dan sebenarnya gue melihat bahwa hal ini sudah umum gitu. Entah nanti si Newcastle ini akan jor-joran atau enggak, tapi kita harus belajar untuk mengerti lah kenapa mereka harus melakukan ini. Dan selain karena memang kapitalis, memang sepak bola itu menunjukkan power untuk bersaing dengan negara Timur Tengah yang lain seperti Qatar dan Abu Dhabi. Dan gue mendengar rumor bahwa Newcastle pertama-tama mau ngincer pelatih dan pemain. Dengan uang Arab Saudi sih, mau pelatih siapapun bakal datang. Permasalahannya siapa pelatihnya dan siapa pemainnya kan. Arab Saudi itu kan negara terkaya di Timur Tengah lah. Mungkin bukan terkaya, tapi punya power karena disokong oleh negara-negara barat. Dan gue rasa Arab Saudi punya power di sepak bola karena sekelilingnya adalah orang-orang Eropa juga kan yang mendukung Arab Saudi. Sementara Qatar dan Abu Dhabi nggak terlalu didukung. Nah, pertanyaannya adalah pelatih dan pemain apa yang harus didatangkan. Nah, ini menurut gue pribadi, katanya ada opsi Ralf Rangnick, Brendan Rodgers, Zidane, sama Conte. Terus kalau nggak salah Zidane sama siapa satu lagi, Brendan Rodgers udah menolak. Nah, sisa 2, Conte sama Ralf Rangnick. Tapi di Sport One atau Bild ya, media Jerman, itu kabarnya Ralf Rangnick bahkan menduduki manajer. Nah, itu yang menarik bagi gue. Sebenarnya either Conte atau Rani sih nggak masalah karena punya pattern strategi yang jelas dan punya karakter yang kuat gitu. Conte dengan 3 backnya, dengan wing back yang cepat naik dan cepat turun, sementara Rangnick dengan formasi 4-2-2-2 atau 4-4-2 ya. Lebih fleksibel. Rangnick ini bisa 4-4-3-3 seperti yang dilakukan di
Schalke ya, dan bermain 4-2-2-2 di Leipzig. Kan sebenarnya Ragni ini yang menjadi Dirtek Jerman ya. Dan dia Dirtek Jerman dan RB Leipzig, dan dia membantu Leipzig dari kasta 4 naik ke kasta 1. Ya walaupun Leipzig adalah tim instan juga dalam tanda kutip ya, bukan instan yang jor-joran, tapi instan dalam perekrutan pemain muda dan berkualitas. Karena punya modal, mereka bisa melihat scouting. Nah, itu yang diharapkan dari Ragnik ketika datang ke Newcastle nanti, misalnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah Ragnik ini cocoknya jadi manajer atau jadi dirtek. Menurut gue dua-duanya bagus, karena ini orang cerdas gitu. Ragnik ini punya track record yang bagus, punya penglihatan yang bagus terhadap pemain, scouting bagus, strategi kuat, karakter kuat, tegas. Tapi kalau dibanding dengan Conte, memang Conte lebih ternama. Ragnik ini namanya masih kecil, nggak semua orang tahu Ragnik. Tapi kalau kita ngeliat Conte, nama besar ya, dengan prestasi yang di berbagai negara dia bisa menjuari liganya, gue rasa orang-orang pasti mendukung Conte. Tapi gue pribadi, opini pribadi gue adalah gue lebih prefer Ragnik, karena ketika lu mau membangun sebuah tim baru yang punya fundamentalnya masih lemah gitu, lu harus perkuat fundamentalnya. Nah, siapa orang yang cocok untuk memperkuat fundamental sebuah tim yang baru diinvestasi atau disuntik dananya oleh konsorsium besar? Menurut gue orangnya Ragnik. Dia bahkan dengan modal kecil di Leipzig, dia bisa scouting dengan kualitas bagus dan membawa Leipzig dari kasta 4 ke kasta 1. Gue rasa kalau Ragnik ini jadi ke Newcastle, ini Newcastle akan menjadi tim yang menyeramkan. Mungkin 2 atau 3 tahun akan menjadi tim yang bersaing gitu di Eropa. Mungkin bisa juara UCL kalau Ragnik yang membangun fundamentalnya. Tapi kalau kita ngeliat Conte itu kan tipikal pelatih yang pengen pemain itu datang dengan selera dia. Nah, apakah Newcastle ini mau untuk menyuntikkan dana ke Conte terus-terusan? Tapi memang kalau soal uang sih bukan, it's not big deal ya. Tapi tergantung selera aja. Apakah mau nanam fundamental tim dulu kayak Leipzig itu, tapi memang untuk short termnya emang jelek sih. Cuman kalau misalnya lu jor-joran di awal, lu nggak punya filosofi yang jelas. Nah, itu kelemahannya. Tapi lu kalau mau kesuksesan jangka pendek lu datengin Conte. Tapi lu kalau mau long term sukses, lu datengin Ralf Ragnik. Karena gue percaya kalau datengin Ralf Ragnik, mungkin ini Newcastle ini punya filosofi bermain dan patternnya jelas dan bisa diwariskan ke generasi lain. Tapi kalau Conte, gue rasa dia mungkin paling lama di sebuah tim kan 3 tahun. Dan dia biasanya di tahun terakhir itu karena strateginya udah kebaca dan taktiknya cepat usang, makanya dia itu sering dipecat di ending kepelatihannya. Nah, itu yang jadi masalah jadi Conte. Tapi Conte ini bagus untuk short term kalau tim lu butuh trofi atau butuh engagement. Nah, itu sih menurut gue. Jadi gue pribadi lebih prefer Ragnik karena membangun fundamental timnya dulu, dari manajer, struktur, semuanya, pemain muda, pemain tua dikombinasikan, punya karakter kuat, itu Ragnik. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.